Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Ustazah Dea menyapa Ananda semua dalam pembelajaran matematika. Tentunya bersama Ustazah Dea diharapkan pelajaran matematika menjadi lebih asik dan menyenangkan. Nah, baiklah Ananda. Tadi kita telah menyaksikan tadabbur Quran surah Al-Jasiyah ayat 2 sampai dengan 3. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu telah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal dan pikiran untuk berfikir. Jadi kalau misalkan ada Ananda di rumah atau teman-teman kita yang masih malas untuk berfikir, malas untuk belajar, nah itu namanya kita tidak bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih contoh tanda-tanda kebesaran Allah yang telah tergambar di dalam Al-Quran dan juga bisa kita kaitkan dalam pelajaran matematika? Nah, contohnya, jika kita jeli melihat alam sekeliling kita, kita bisa melihat pola biji bunga matahari yang tersusun rapi sehingga membentuk pola-pola yang unik. Semakin indah bentuknya, maka pola tersebut akan semakin teratur. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan pola bilangan yang namanya adalah pola bilangan Fibonacci yang akan kita pelajari nanti di kelas 8 ini. Nah, baiklah Ananda, jika kita perhatikan alam sekeliling kita, Allah telah menciptakan semuanya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Keteraturan tersebut akan membentuk suatu pola yang dalam matematika kita akan pelajari pada materi kelas 8 ini, yaitu materi pola bilangan. Pola bilangan merupakan susunan bilangan-bilangan yang memiliki bentuk yang teratur, atau kata kuncinya adalah keteraturan. Jadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu punya bentuk yang teratur. Contohnya jika kita pergi ke kompleks perumahan. Nah, pada sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, nomor rumahnya itu selalu bilangan genap. Kemudian nomor yang selanjutnya ada yang bilangan ganjil. Nah, itu merupakan pola bilangan genap. Contohnya rumah nomor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tidak ada kan nomor rumah suatu kompleks itu 4, 5, 10, 7, tidak ada kan nak? Nah, itu contoh merupakan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah Ananda, pada pembelajaran kelas 8 ini nantinya kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Tadi Ananda sudah mengetahui definisi dari pola bilangan itu apa. Kemudian nanti kita akan membahas lebih detail mengenai barisan dan deret. Jadi pada pembelajaran ini, pada bagian pola kita tidak akan mengulas secara lebih detail, namun kita akan membahas lebih detail pada materi barisan dan deret. Barisan dan deret sendiri nanti kita akan jelaskan apa perbedaan di antara keduanya. Lalu di antara keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu mempunyai barisan aritmatika dan barisan geometri, serta deret aritmatika dan deret geometri. Nah, baiklah Ananda, nantinya setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda telah mampu menguasai apa itu pola bilangan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menentukan pola bilangan Fibonacci dan juga mampu menentukan
suku ke N dari suatu barisan aritmatika serta unsur-unsurnya. Nanti 4 tujuan pembelajaran tersebut akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas definisi dari pola itu sendiri, yaitu suatu bentuk keteraturan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan contohnya ada pada nomor rumah pada kompleks perumahan, itu membentuk pola bilangan genap maupun pola bilangan ganjil. Dan ada contoh banyak lagi pola bilangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya lagi itu adalah pola bilangan Fibonacci, dan ini merupakan tujuan pembelajaran kita yang kedua. Nah, apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci merupakan suatu susunan bilangan-bilangan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan dua suku yang berdekatan dari suku sebelumnya dan dimulai dari bilangan 0 dan 1. Nah, berarti bilangan tersebut dimulai dengan suku pertamanya atau pada urutan pertama adalah bilangan 0. Sedangkan suku selanjutnya atau suku kedua, bilangan urutan yang selanjutnya adalah 1. Maka untuk mencari suku selanjutnya dapat kita cari dengan menjumlahkan dua suku yang berdekatan pada suku sebelumnya, yaitu bilangan 0 dan 1, yang jika kita jumlahkan hasilnya tetap 1. Maka suku ketiga atau pada urutan ketiga terdapat bilangan 1. Berarti kita sudah punya bilangan 0, 1, 1. Dan untuk suku berikutnya kita peroleh dengan cara menjumlahkan suku ke 2 dan ke 3, yaitu suku 1 ditambah 1, maka diperoleh 2. Maka kita dapatkan susunannya adalah 0, 1, 1, 2. Kemudian suku berikutnya dengan cara menjumlahkan 1 dengan 2, yaitu 3. Maka kita sudah punya barisannya 0, 1, 1, 2, 3, yang jika kita lanjutkan akan kita peroleh 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, itu merupakan pola bilangan Fibonacci. Jadi dia bermula dari bilangan 0 dan 1 untuk suku pertama dan suku kedua. Kemudian suku selanjutnya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya yang saling berdekatan. Nah, apa saja contoh pola bilangan Fibonacci dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, pola bilangan Fibonacci salah satunya ada pada organ tubuh kita, yaitu tangan. Nah, contoh pada satu tangan ini, Ustazah punya satu tangan. Satu tangan ini terdiri dari 5 jari. Jika kita perhatikan, pada jempol kita ini ada 2 ruas, 1, 2. Sedangkan jari kita yang lain ada 3 ruas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Jadi dalam satu jari ada 2 ruas, 3 ruas, dan 5 jari. Nah, kalau kita susun bilangan tersebut 1, 2, 3, 5, itu merupakan pola bilangan Fibonacci. Benar kan? Nah, ternyata Ananda, setelah kita lihat lagi, ternyata ada banyaknya kelopak-kelopak bunga yang tersusun dari bilangan-bilangan Fibonacci juga. Jumlah kelopaknya itu terdiri dari bilangan-bilangan Fibonacci. Serta ada juga daun kelor. Kalau kita lihat satu tangkai daun kelor itu terdiri dari satu daun, ada 2 daun. Kemudian dalam satu tangkai itu ada juga yang berisi 3 daun dan juga 5 daun. Nah, itu ternyata alam itu punya pola, punya aturan, punya bilangan-bilangan yang unik. Nah, sangat terbukti ya nak ya, kebesaran-kebesaran dalam Al-Quran. Dan tentunya juga di dalam matematikawan itu sendiri menemukan hal itu atau kreativitas tersebut dengan cara dari Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan mereka ilmu. Sampailah mereka menemukan suatu bilangan yang dinamakan pola bilangan Fibonacci. Bahkan Ananda, jika Ananda browsing lebih lanjut, Ananda akan menemukan ternyata galaksi kita ini juga tersusun dari pola bilangan Fibonacci. Nah, gimana anak-anak Ustazah? Seru nggak belajar matematika? Seru dong pastinya ya. Nah, untuk mempelajari matematika atau supaya kita bisa paham dengan matematika, maka kita harus jadikan dia dulu sebagai teman kita. Jangan jadikan dia sebagai musuh kita. Kalau kita sudah cinta dengan dia, sudah kenal dengan dia, dan mau berteman dengan matematika, maka dia akan tunjukkan sisi keindahannya kepada Ananda semua. Baiklah Ananda, tadi kita sudah mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua.
Sekarang kita akan masuki tujuan pembelajaran yang ketiga dan yang keempat, yaitu menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika serta mengenal unsur-unsurnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa pola itu merupakan suatu keteraturan. Tadi pola terbagi menjadi dua jenis berdasarkan peta konsep yang kita tayangkan, yaitu ada yang namanya barisan, ada yang namanya deret. Jadi ada perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Nah, apa itu barisan? Barisan itu merupakan susunan bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu. Ada punya aturan tertentu. Jadi dia merupakan susunan bilangan-bilangan. Sedangkan deret merupakan jumlah dari susunan bilangan-bilangan tersebut. Contoh, jika ustazah punya bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka itu dinamakan dengan barisan karena tersusun dari bilangan-bilangan asli. Sedangkan jika kita jumlahkan seluruh suku-sukunya atau bilangan 1, 2, 3 dijumlahkan semuanya, itu dinamakan dengan deret. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu barisan, yaitu barisan aritmatika. Jadi barisan sendiri itu punya dua jenis, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Namun kali ini kita akan bahas terlebih dahulu barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika merupakan susunan bilangan-bilangan yang memiliki beda tetap. Wah, ternyata kita punya istilah baru. Tadi kita sudah kenal suku. Suku itu berarti urutan keberapa dia dalam suatu barisan. Kalau misalkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, maka suku pertamanya adalah bilangan 1. Suku keduanya 2 dan seterusnya. Berarti urutan yang pertama itu adalah suku pertama, urutan kedua adalah suku kedua. Kemudian tadi kita ada istilah baru, ada beda. Nah, apa itu beda? Beda adalah selisih dari dua suku yang berdekatan pada barisan aritmatika. Jika kita simbolkan dia secara matematis, beda dapat diperoleh dengan cara mencari dengan menggunakan rumus berikut. Beda sama dengan UN dikurang dengan suku sebelumnya, yaitu UN kurang 1. Jadi bisa kita cari dengan beda sama dengan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U4 dikurang dengan U3 dan seterusnya. Nah, jadi ustazah ingatkan kembali bahwa barisan aritmatika merupakan susunan bilangan-bilangan yang memiliki beda tetap. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang punya beda yang tetap, maka dia merupakan barisan aritmatika. Jika bedanya berbeda atau tidak tetap, berarti dia bukan barisan aritmatika. Sebagai contoh, misalkan ustazah berikan suatu susunan bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, itu merupakan barisan aritmatika karena setiap sukunya itu punya selisih 2. Suku pertama menuju ke suku kedua kita peroleh dengan cara menambahkan 2. Kemudian suku berikutnya juga ditambah 2. Jadi selisihnya selalu sama atau tetap, yaitu 2. Nah, berbeda halnya jika ustazah punya barisan 1, 3, 4, 7, 10. Nah, itu bukan merupakan bukan merupakan barisan aritmatika karena beda antar tiap sukunya itu tidak tetap atau tidak sama. Sampai di sini bagaimana? Paham nggak anak ustazah mengenai barisan aritmatika definisinya? Kalau sudah, maka kita akan lihat bentuk umum dari barisan aritmatika itu sendiri. Baiklah Ananda, tadi Ananda setelah mempelajari apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika serta yang mana merupakan contoh dan bukan contoh dari barisan aritmatika. Sekarang kita akan lanjutkan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Nah, misalnya suku pada urutan sekian, berapa bilangannya? Nah, ini dapat dicari dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, Ananda perlu diperhatikan ada urutan dalam pengerjaannya. Ketika ketemu kurung, maka yang dikerjakan adalah yang bagian dalam kurung dulu, baru nanti dikalikan. Jadi N kurang 1 berapa hasilnya, baru dikalikan dengan B. Setelah itu baru dijumlahkan dengan A. Nah, itu urutan operasi hitung bilangan ya nak ya, jangan lupa lagi. Baiklah. Apa sih yang dimaksud dengan UN itu? Nah, UN itu berarti adalah suku ke N, suku pada urutan kesekian. Kalau misalkan suku ke 10 berarti U10. N itu adalah banyak suku. Jadi kalau U10 tadi, yang 10 itu adalah N namanya. Banyak sukunya ada 10 buah.
Kemudian A itu adalah suku pertama atau bisa juga disimbolkan dengan U1. Kalau suku kedua berarti U2, suku ketiga berarti U3 dan seterusnya. Kemudian B itu tadi sudah kita singgung pada pertemuan pada pembahasan sebelumnya, yaitu beda, selisih dua suku yang berdekatan. Nah, contohnya kita masuki ke contoh soal yang pertama. Suku ke-10 dari barisan 14, 12, 10, 8. Nah, ternyata ini merupakan barisan aritmatika yang menurun ya, Nak. Kenapa menurun? Karena bilangan-bilangannya ini semakin lama semakin menurun. Nah, itu makanya dikatakan dia ini sebagai barisan aritmatika menurun. Di sini suku pertamanya 14 menuju ke suku kedua itu bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan dia dengan 2. 14 itu dikurang 2 hasilnya 12. Kemudian 12 dikurang 2 juga hasilnya 10. 10 dikurang 2 hasilnya 8. Nah, ini berarti kita tahu bahwa bedanya itu adalah negatif 2. Nah, kita sebenarnya bisa, Nak, menentukan suku ke-10-nya berapa dengan cara manual. Nah, kita tahu bahwa 14 itu adalah suku pertama, suku keduanya adalah 12, suku ketiga 10, suku keempat 8. Nah, kalau kita lanjutkan berarti 8 dikurang 2 adalah 6, itu merupakan suku kelima. 6 dikurang 2 adalah 4, itu merupakan suku keenam. 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. 2 dikurang 2 0. Kemudian ternyata udah habis nih, sedangkan dia sampai suku ke-10. Nah, berarti dikurang 2 aja lagi. 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Nah, ternyata hasilnya negatif. Makin lama makin kecil atau makin menurun. Maka suku ke-10 min 2, negatif 2 dikurang 2 adalah negatif 4. Nah, kalau secara manual kita peroleh suku ke-10 dari barisan 14, 12, 10, 8, dan seterusnya itu adalah negatif 4. Tapi ternyata cara ini nggak efektif, terlalu lama dan bisa menyebabkan kita nggak teliti. Nah, maka ilmuwan matematika itu menemukan suatu formula atau rumus untuk memudahkan kita mencarinya. Lebih simpel, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, karena yang ditanya adalah U10, berarti U10 itu diperoleh A-nya 14, sedangkan N-nya, kalau U10 berarti banyak sukunya adalah 10. 10 dikurang 1 dikali B-nya adalah negatif 2. Tadi selisih dua suku yang berdekatan ya. Nah, 10 kurang 1 itu 9. Nanti hasil dari 9 ini baru kita kali dengan negatif 2. 9 dikali negatif 2 adalah negatif 18. Maka suku ke-10 itu diperolehlah hasilnya negatif 4. Berarti dia merupakan bilangan negatif. Jadi suku ke-10 dari barisan 14, 12, 10, 8 adalah negatif 4. Nah, sekarang kita coba cari contoh yang merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini juga digunakan dalam gaji maupun dalam sistem perbankan dan yang lain-lain. Nah, seorang guru menerima gaji tahun pertamanya. Nah, itu berarti suku pertama atau kita simbolkan dengan A. A adalah 500.000. Kemudian ada kata selanjutnya, tiap tahun gajinya itu mengalami kenaikan sebesar 200.000. Berarti kalau tahun pertama 500.000, tahun kedua naik ditambah 200, berarti jadi 700.000 dia nerima di tahun kedua. Tahun ketiga naik lagi 200, berarti jadi 900.000 dan seterusnya. Berarti yang 200.000 ini adalah simbol dari B. Nah, yang ditanyanya adalah tentukan gaji guru tersebut setelah bekerja selama 10 tahun. Berarti yang ditanya itu adalah U10. Nah, gampang nih, kita udah punya rumus soalnya. Tinggal dimasukkan, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya adalah U10, berarti kita tinggal ganti 10-nya itu nilai N-nya ini dengan 10. Karena banyak sukunya 10. Berarti 10 kurang 1 itu adalah 9. Nah, berarti kalau misalnya U10 itu bisa kita gunakan rumusnya A tambah 9B. Kalau misalkan U4 berarti A tambah 3B. Karena 4 kurang 1 itu 3. Kalau misalkan U1000, 1000 dikurang 1 itu 999. Berarti U1000 itu dapat menggunakan rumus A ditambah 999B dan seterusnya. Nah,
contohnya. Nah, kita lanjutkan ya. U10 sama dengan A tambah 9B. Ini rumusnya. Kita sudah tahu A-nya adalah 500.000, sedangkan B-nya 200.000. Tinggal kita masukkan. Kita ganti nilai A dengan 500.000 dan nilai B dengan 200.000. Nah, yang duluan dikerjakan ingat lagi, perkalian dahulu. Berarti 9 dikali 200.000 adalah 1.800.000. Maka diperolehlah U10 itu adalah Rp2.300.000. Jadi guru tersebut selama 10 tahun bekerja, nah gaji dia di tahun ke-10 itu adalah Rp2.300.000.